Allah aja nggak pernah ngomongin Yudas. Allah juga nggak pernah ngomongin Yudas. Itu kan pinter-pinteran si penafsir. Saya baca ini ya. Saya baca ini nggak ada nama Yudas, Bang. Abang jangan mau dibohongin, Bang. Kenapa dalam cerita itu bisa sama dalam Nggak penafsirannya? ada, di sini nggak ada. Di sini pun nggak ada. Kalau di apa kan hampir mirip-mirip juga kan? Di sini nggak ada nama Yudas, Bang. Di Quranmu nggak ada nama Yudas. Ya mungkin nggak ada juga. Soalnya Kalau dia kan nggak ada, kenapa? Cuma dalam itu kan dalam apa cerita itu kan ada nama itu terkait Apa? antara Yudas Iskariot itu dalam Kristennya sama Muslimnya ada kayak kesamaan gitu. Kesamaannya di mana? Orang yang satu nggak disalib, satu disalib itu gimana ceritanya? Kalau di Muslim mungkin yang nggak disalib tuh yang Isa yang diangkat ke surga, Nabi Isa yang diangkat ke surga. Nah, sekarang Kalau saya yang disalib tanya. itu yang Ini Yudas kita mari Iskariot. mari pakai logika ya. Kalau dikatakanlah si Isa ini diserupakan, diangkat ke langit, siapalah saksi satu orang aja yang di abad 1 yang menyaksikan dia diserupakan? Kira-kira siapa? Kalau saya kan nggak bagian sekolah agama sih Kak, saya Karena ngambilnya memang cuma nggak pernah itu. ada. Karena memang nggak pernah ada itu. Ya kalau nggak ada itu gimana dong? Nah, kenapa kalian beriman sesuatu yang tidak ada, yang tidak terbukti, gitu loh? Kan kasihan gitu loh. Jadi kalau gini dalam Itu bentuk dulu, Bang. Kalau nggak ada yang mengatakan, satu orang pun yang mengatakan, ya, Isa itu diserupakan. Terus kenapa kalian mengimani sesuatu yang masih belum fix gitu loh? Gimana, Bang? maksudnya gimana? Lah, Kalau mengimani tentang mungkin kita lebih jelasnya mungkin kali ya. Kalau kan ada tuh seperti di akhir zaman nanti kan ada juru selamatnya yang mengenai cerita itu kan. Mungkin di akhir mungkin bisa kalau Kak Gatot sudah mengalami kematian sendiri, telah mengalami sendiri mungkin tahu. Mungkin kita masih hidup. kalau itu kejawab masalahnya, kalau kalian ketipu, selesailah kalian semua. Ya toh? Iya kalau itu benar, kalau itu bohongan, terus gimana nasib kalian? Menyesal nggak ada gunanya. Kenapa? Udah mati semuanya. Kalau nunggu mati, nggak ada yang tahu kebenaran. Nunggu kebenaran itu ya lagi hidup. Kalau nunggu kebenaran setelah mati, ya itu sia-sia namanya. Ya udah tinggal. Emang Kak Agatha yakin dengan janji maaf ya Tuhan Yesusnya Kak Agatha mengenai surga untuk pengikutnya semuanya? Yakin dong, orang Yesus aja udah pernah membangkitkan orang, dia juga udah membuktikan. Saya pernah waktu itu dengar Kak Agatha cerita. Tahu nggak, Ada Bang? yang ngomong. Ini saya kasih tahu ya, kenapa saya yakinnya seperti itu yakinnya. Tahu nggak? Bahkan murid-muridnya Yesus, rasul-rasul itu, dikasih kuasa untuk menghidupkan orang mati. Itu, kurang yakin kayak gimana? Rasul Paulus, Rasul Petrus itu menghidupkan orang mati. Gimana lagi saya nggak yakin? Ini fakta. Ya, Ini banyak bentar ya. saksinya. Lah, kalau abang gimana? Abang percaya kebangkitan, siapa yang udah dibangkitin sama Allah? Gini Kak Agatha, sebentar. Saya pernah lihat komalnya Kak Agatha juga, saya pernah masuk room Kak Agatha kan. Terus Kak Agatha bilang gini, kalau nggak salah Kak Agatha bilang, emangnya orang Kristen itu nggak ada berdosa, berarti dia bukan pengikut Kristus dong kalau gitu katanya kan. Jadi kalau dalam prinsipnya keagamaan yang Kak Agatha, yang surga ini ditempatkan pengikut Kristus itu gimana bentuknya? Yang beragama Kristen atau yang gimana? Yang menjalankan atau gimana? Belum paham saya pertanyaan Anda. Nah gini, saya apakan aja ya. Kak Agatha kan bilang semua pengikut Yesus masuk surga katanya kan. Terus ada waktu itu di komal Kak Agatha yang nanya, misalnya ada yang pengikut Yesus itu yang melakukan dosa gimana? Nah, berarti dia bukan pengikut Kristus dong, katanya Kak Agatha kan. Jadi apa yakin semuanya nanti misalnya masuk surga gitu? Misalnya mereka ada satu pelanggaran atau gimana? Saya belum paham pertanyaan Anda. Seriusan? Nggak ngerti? Disimpulkan aja Kak Agatha. Umat Kristen itu pernah nggak melakukan dosa atau gimana? Ada, pasti melakukan dosa. Terus mereka dijamin surga nggak? Mereka dijamin kalau mereka minta ampun, mereka akan diampuni dosanya.
Sama dong sama muslimnya. Mana Muslim juga. buktinya? Mana buktinya? Kalau setelah mereka melakukan dosa minta ampun, Mana juga- buktinya? juga. Mana buktinya? Coba Kak Gata nanti coba diapakan? Kak Gata buktikan sendiri nanti kalau udah apa. Loh, kalau udah mati mah udah nggak ada gunanya. Saya bilang, ya itu udah nggak ada gunanya. Petrus itu pernah berbuat dosa sama Tuhan Yesus, terus diampuni. Terus Dan dia masuk akhirnya surga apa? sekarang. Dan dia bahkan dikasih mujizat sama Tuhan Yesus, beneran diampuni. Itu terbukti gitu. Berarti dia di surga sekarang dia, Nah, Yesus apanya bentar. Petrus ya? Ada seorang pejina ini dikatakan apa? Ya. Dosamu sudah diampuni, pergi dan jangan berbuat lagi. Ya udah, dia nggak dihukum. Itu bukti. Nah sementara coba kamu ini minta ampun sama Allah, terus terbukti nggak diampuni? Ya belum tahu kan. Nanti kan, kalau udah mati kan, ya Jadi toh? kalau dari penangkapan saya, kalau dari penangkapan saya dari ngomongnya Kak Gata, berarti mereka posisinya sudah di surga dong, kok gitu dong. Udah, semua rasul-rasul itu udah di surga. Jadi kalau yang membuktikan rasul-rasul itu di surga siapa coba dalam umat manusia, bukan yang Yesusnya gitu? Apa-apaan sih? Ada yang mengetahui dia di surga itu siapa kira-kira? Oh banyak, murid-muridnya itu saling menyaksikan di surga. Kenapa Kak Gata yakin dia di surga gitu kan? Kalau Lah, kan Yesus saya lebih berkata percaya, anggaplah dia karena sebagai gini, Tuhan gitu kan? Karena ada saksinya. Yang pertama, itu banyak saksi yang menyaksikan. Ya, kayak Rasul Paulus juga ada yang saksikan. Yang menyaksikan terakhir itu adalah Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu yang paling terakhir mati. Dan dia menyaksikannya ini. Bahkan Rasul Yohanes ini, dia bisa tahu di surga dan di dunia orang mati dia diberi penglihatan akan hal itu. Saksinya adalah Bunda Maria dan Prokorus. Kenapa saya lebih percaya kesaksian ini? Karena mereka ini, satu ya, Rasul ini tidak pernah menggauli budak. Ini nggak pernah menikahi bocil, tidak pernah berbohong. Setelah dia percaya kepada Yesus, dia benar-benar hidupnya kudus. Nggak pernah mengambil harta rampasan, nggak pernah membunuh, nggak pernah berperang. Saya lebih percaya nih, murid-muridnya Yesus ini yang semuanya bodoh di hadapan Tuhan. Artinya adalah mereka tidak berdosa. Mereka menekan dosa-dosa mereka itu dalam diri mereka, dalam kedagingan mereka. Dan ini para rasul ini miskin semua. Mereka tidak menggunakan nama rasulnya itu untuk apa? Ngambilin uang, ngambilin upeti, untuk bertindak semena-mena, menikahi siapa aja yang dia mau. Ini nggak pernah rasul ini, terutama Rasul Paulus. Bahkan dia tidak bersentuhan dengan perempuan. Maksudnya adalah dia tidak pernah syahwat dengan perempuan. Saya lebih percaya nih orang-orang kudus ini. Ada 83 murid Yesus. Dan itu semuanya hidupnya kudus. Mereka tidak mementingkan diri mereka sendiri, tidak mementingkan keluarganya, tetapi mementingkan Tuhan Yesus. Mementingkan kekudusan itu. Saya lebih percaya ini. Kenapa? Ini nggak pernah ini otaknya kotor. Ya. Nggak pernah Berarti dia kalau- mengatakan hal-hal yang ngawur. Nengok istri orang sahwat, dia nggak pernah. Saya lebih percaya ini. Orang yang benar-benar kudus dan tulus. Nah ini, saya lebih percaya. Berarti gini prinsipnya rasulnya yang dikatakan Kak Gata nggak pernah bersentuhan dengan wanita. Berarti dia nggak nikah katanya ya? Ada yang menikah. Kalau Rasul Paulus memang kalau benar-benar dia tidak menikah. Betul. kalau Rasul dia- Paulus itu tidak menikah. Kenapa? Karena dia sibuk untuk apa? Menginjili orang ke semua bangsa. Rasul Paulus ini setiap hidupnya, setiap hari-harinya dihabiskan hanya untuk memberitakan firman Tuhan. Untuk hidup baik, hidup kudus. Untuk memberitahukan Yesus ini adalah Allah itu sendiri. Makanya dia banyak mengadakan mujizat. Salah satunya itu dia membangkitkan orang mati. Dipatok ular dia tidak mati. Menyembuhkan orang yang kesurupan, menyembuhkan orang sakit. Mujizatnya begitu nyata. Makanya banyak orang Kristen yang percaya. Abad 1 sampai abad ke-7 sebelum dianiaya oleh orang Islam, orang Kristen semua menyebar di seluruh dunia. Makanya saya bilang, ada 5 pusat kekristenan ya. Yang pertama adalah Yerusalem. Yang kedua Antioquia atau Syria. Yang ketiga itu di Mesir. Lalu saya lupa. Di Konstantinopel atau Turki. Lalu di Roma. Ini semuanya orang-orang Kristen ini. Menyebar ke seluruh dunia. Makanya orang Kristen itu di mana-mana ada. Kenapa? Ini pekerjaan para rasul yang 83 orang itu. Mereka hari-hari hidupnya untuk Tuhan. Kak Gata, Dan gak ada satupun ya yang pakai kuda perang, bermegah. Gak pernah. Mereka semua hidupnya sederhana.